Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian di pagi hari ini. Kamis tanggal 3 April 2025. Sebagaimana biasanya dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Namun sebelumnya mari kita memohon tuntunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kasih setia Tuhan tetap ada pada kami. Kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Firman Tuhan, Timotius dan Epaphroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan ini saya beri satu pokok, yaitu tetap setia dalam Tuhan. Dari pokok ini saya ambil saya simpulkan dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita bertanya, hal-hal apa saja yang sering dijadikan sebagai penguji kesetiaan? Ada beberapa hal yang dijadikan penguji. Yang pertama ialah soal waktu. Seberapa lama kita bisa bertahan untuk setia? Karena waktu, cara yang baik untuk mengukur kadar kesetiaan. Yang kedua adalah soal jarak. Mungkin kita bisa setia kalau berada dalam zona wilayah yang sama atau yang dekat. Sebaliknya, bagaimana bila kita terpisah jauh?
Mungkinkah kita tetap setia? Yang ketiga ialah soal keadaan. Jika dalam keadaan senang atau bahagia, kita mudah untuk setia. Tapi bagaimana jika dalam keadaan sulit? Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini, Rasul Paulus sangat memuji kesetiaan Timotius ketika dalam pelayanan Injil. Timotius telah menunjukkan bahwa ia seorang anak rohani yang baik, taat dan setia dalam Tuhan. Bahkan ketika Paulus berada dalam penjara, Timotius tetap memiliki jiwa besar untuk melayani Tuhan. Tidak putus asa, tetap beriman, dan terus berkobar-kobar dalam pelayanannya. Dan inilah yang membuat Paulus ingin mempercayakan pekerjaannya dan pelayanannya kepadanya. Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan. Di masa kini, mencari orang yang setia sama seperti mencari barang langka. Banyak orang setia ketika ia diberkati, tetapi ketika keadaan berbalik, maka kesetiaan pun pudar. Namun kita pun diingatkan bahwa ujian kesetiaan tidak hanya saat keadaan susah, tapi juga saat nyaman. Hal yang konkret sering terjadi. Orang berubah setia ketika keadaannya nyaman, yaitu segala kebutuhan terpenuhi. Merasa tidak membutuhkan Tuhan. Banyak yang meninggalkan Kristus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarga karena harta, kedudukan, jabatan, dan cinta. Karena itu Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang hidup dalam Tuhan adalah yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam tindakannya, dan kecintaan pelayanan dalam Kristus, kesetiaannya teruji. Dia pun selalu percaya dalam iman bahwa keadaan apapun yang terjadi dalam Tuhan tidak ada yang dapat mengendalikannya. Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita belajar dari pengalaman iman Paulus dan Timotius di atas untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus. Ia mau supaya kita setia padanya. Kita setia pada keluarga kita, setia pada pekerjaan kita, setia pada lembaga gereja di mana kita berada bersama-sama dalam bertumbuh dalam iman. Tuhan menghendaki agar kita tetap hidup dalam kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah kami bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mengikuti teladan ketaatan dan kesetiaan-Mu. Jadikanlah kami taat dan setia, bukan hanya pada saat keadaan baik, tetapi juga dalam keadaan sulit sekalipun. Tuhan kiranya memampukan kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan kami hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Rencana dan usaha umat-Mu kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam pergumulan, yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sembuhkan.
Yang berduka Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga anak-anak kami, bagi yang bersama-sama dengan kami, pun yang jauh dari kami, Tuhan menuntun dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan kiranya hari ini boleh kami jalani dengan penuh sukacita. Dan damai sejahtera Allah akan memelihara kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renung kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.